Nah, oke, mana? Nah, oke, mungkin bisa dibaca ya, atau enggak tak jelasin aja. Jadi kan di kelompok A itu menjelaskan konsep evaluasi pembelajaran pada kurikulum 2013. Nah, tadi aku lihat di kelompok A-nya sendiri itu kayak kurang menjelaskan, jadi saya tak tambahin sedikit. Jadi yang di sini adalah evaluasi adalah kata kunci akhir untuk melihat perencanaan yang menjadi tolak ukur kegagalan atau keberhasilan program atau kegiatan. Terus ada tujuannya. Tujuan evaluasi menentukan titik awal suatu program, menunjukkan seberapa jauh kemajuan yang diperoleh akibat pelaksanaan program, menunjukkan apakah program ini sesuai atau tidak, menunjukkan efektivitas program. Jadi kayak di akhir ya udah paham ya, kalau evaluasi ini pasti paham. Jadi tak skip aja, cuman buat bacaan aja, mungkin ada isya nanti. Nah, di sini adalah istilah dalam evaluasi kurikulum 2013. Di sini ada tes, measurement atau pengukuran, assessment atau penilaian, dan yang terakhir evaluation atau evaluasi. Aku nggak tahu ya, besok kan ABC-nya. Nah, mungkin ada yang keluar sih ya. Kayaknya juga nggak tahu ya. Nanti coba di akhir aku coba cari-cari contoh soal buat matkul ini, karena katanya kan ABC-an ya. Kalau sini ada tes, yang pasti di tes ini adalah mencari atau menaksir besarnya kemampuan seseorang secara tidak langsung menggunakan mediator perantara, seperti menjawab pertanyaan, memberi penilaian, dan lain-lain. Nah, di sini ada pengukuran. Pengukuran adalah suatu proses kegiatan untuk menentukan kuantitas sesuatu yang berarti peserta didik, gedung sekolah, jadi kayak diukur nih, habis dites dengan media, terus diukur. Jadi kayak misal gini, kayak kemarin udah diajari ya di kurikulum ya. Terus ada asesmen penilaian. Nah, jadi kalau udah diukur, nah itu dinilai nih gimana hasilnya. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Kalau misal mau tak gambarin diagram itu kurang lebih kayak gini nih. Jadi kalau semisal di sini itu ada tes, di luar ada asesmen, ada asesmen apa namanya tadi? Ada measurement, terus yang di luar ada asesmen, baru di sini evaluasi. Paham sampai sini yo? Di sini apa tak tulis pisan yo? Ulangin. Lagi sini evaluasi. Oke. Di sini tes. Terus di sini ada asesmen. Di sini ada menser di sini. Nah, jadi kayak gitu nih. Kemarin udah pernah nih kan kalau nggak salah waktu Pak Izul kalau nggak salah. Tuh kayak gini ya. Nah, oh sebenarnya ini nggak masuk sih, tapi cuman menjelasin aja biar paham aja. Sebenarnya ini nggak ada nih nanti kayak jelaskan diagram kayak nggak ada deh, kayak aku yakin. Nah, cuman menjelasin aja kayak gini nih. Sorry guys. Nah, jadi gini. Jadi ada tes, measurement, assessment, evaluasi. Tes, pengukuran, penilaian, evaluasi. Udah ya. Nah, di situ nanti mungkin bisa dicari-cari atau dipikir-pikir sendiri gimana biar gampang diingat. Mungkin kalau ini adalah garis besarnya. Ayo. Oke. Nah, pasti ono sing bingung kayak kok ucul apa. Terus ini guys kok murmur hilang. Kelihatan nggak sih di layar? Halo. Kelihatan. Oke, sorry. Oke, tanya tuan. Nah, di sini nanti ada apa namanya? Evaluasi sama penilaian itu sebenarnya sama-sama penilaian. Cuman kalau evaluasi itu apa ya? Kayak dia penyedia informasi yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Jadi sama-sama penilaian, kalau asesmen itu penilaian doang, kalau evaluasi penilaian sekaligus pengambil keputusan untuk langkah selanjutnya kayak gitu ya. Sampai sini yo. Contohnya apa? Terus ada prinsip-prinsip kurikulum 13. Nah, ini mungkin tak simpelin aja, objektif, ekonomis, transparan, akuntabel, edukatif. Nah, ini prinsip yang di K13, diingat-ingat di garis bawah K13. Kalau di KTSP dan lain-lain, aku mungkin belum nemu, tadi aku cek di K13 itu ada nih. Objektif, ekonomis, transparan, akuntabel, edukatif. Nah, kayak gitu ya. Oke. Ini bab pertama udah beres nih. Nah, mungkin ada yang mau tanyakan atau mau ditambahin dari bab ini? Dari konsep evaluasi. Ini gambaran umum ya dari ibu ya. Kenapa? Ini maksudnya kisi-kisinya ini kayak gambaran umum gitu loh. Kayak nggak mendalam sesuai yang dipelajari. Oh, justru malah aku lihat makalahnya anak-anak malah nggak ada yang sedetail ini sih kayaknya. Iya dah. Nah, Mungkin di itu di kalau lebih spesifik ya. oh iya, kalau aku lihat di makalah malah cuman jelasin tentang kurikulum apa, evaluasi apa, aku juga bilang
2013 itu apa, konsep itu apa gitu. Ini secara singkat sih. Ini secara singkatnya aja. Mungkin ada yang mau nambahin mungkin kalau misal ini masih kurang bisa ditambahin nih. Bab ini ya, bab konsep evaluasi ya. Ada? Putri mau mungkin nambahin. Gimana? Lanjut ya, lanjut ya. Oke. Direk chat direk. Lanjut ya. Nah, terus lanjut. Soalnya nggak mungkin banyak-banyak, jadi kayaknya nggak terlalu yang detail-detail amat sih. Apa? Oke, ya udah. Di sini ada standar penilaian dalam perspektif standar nasional. Nah, di sini aku ngambil dari beberapa buku-buku dan bukunya siapa ya kemarin ya? Ada ya, di sini ada penilaian formatif. Tak ulangi kembali. Penilaian formatif ini penilaian yang dilaksanakan pada akhir program. Jadi kayak PR, nah itu penilaian formatif. PR, kuis, nah itu penilaian formatif. Oke, kalau penilaian sumatif itu dilaksanakan pada akhir unit program. Jadi kayak UTS, UAS, terus ujian nasional dan lain-lain. Oke. Jadi kalau misal penilaian formatif ini orientasinya adalah proses. Jadi dilihat nih prosesnya jalan atau enggak. Kalau sumatif berorientasi pada produk. Gimana anak ini bisa dapat nilai bagus, itu kan produk. Kalau formatif cuma ngetes saja hari ini pelajarannya berjalan lancar atau enggak gitu. Kalau penilaian diagnostik ini adalah penilaiannya kayak masih diagnostis. Jadi kayak diagnostis. Sorry. Lambi tura ya. Penilaian diagnostik ini kayak penilaian kelemahan sama kelebihan siswa gitu. Kayak faktor-faktor penyebabnya apa? Anak ini males atau enggak, anak ini di rumahnya ada broken home, amit-amit ya contoh aja. Broken home, terus lagi sakit hati mungkin ya, dan lain-lain. Nah, ini adalah penilaian diagnostik. Masih mendiagnostik gitu ya. Jadi untuk memperbaiki proses belajar mengajar. Untuk selanjutnya di sini ada penilaian selektif. Penilaian selektif ini untuk menyeleksi atau menyaring. Jadi kayak misal masuk universitas atau sekolah itu pakai penilaian selektif gitu ya. Nah, gimana nilainya lah, itu gimana nilainya nggak dijelaskan karena kenapa? Karena di sini setiap sekolah atau individu atau setiap orang itu menggunakan penilaian yang berbeda-beda. Ada yang tes lisan, ada yang non tes dan lain-lain. Jadi kita nggak bisa memastikan selektif itu harus tes atau enggak, itu nggak bisa ya. Kayak formatif ini harus tes sama enggak bisa. Karena belum tentu juga. Misal sekolahnya berbasis olahraga, otomatis kan penilaian formatif sama sumatifnya itu berbentuk kekuatan daya tahan tubuh, dia bisa lari 100 meter udah, berarti kan bukan tes atau non tes, jadi tapi keterampilan. Nah gitu ya. Jadi nggak bisa ditentukan penilaiannya seperti apa. Yang penting kalian tahu nih kalau penilaian itu ada beberapa. Nah terus yang terakhir adalah penilaian penempatan. Jadi kayak penempatan ini kayak ada yang pinter, amit-amit ada yang kurang pinter. Jadi ada ditempatkan. Jadi nanti konsep pembelajaran juga berbeda. Nah ini saya garis bawahi kecocokan program belajar dengan kemampuan yang dimiliki siswa. Kayak gitu, kecocokan program belajar dengan kemampuan yang dimiliki siswa. Jadi cocok nggak sih anak ini kalau tak kasih belajarnya ranking 1 sampai 10, ranking 1-10 cocok nggak sih tak kasih anak belajarnya ini gitu. Jadi ada kayak penempatan aja. Biasanya di sekolah-sekolah negeri itu ada, kalau misalnya habis ujian nasional, tryout kota. Pernah tryout kota nggak sih? Kalau ada tryout kota biasanya itu ada les bimbingan yang namanya upper sama lower. Nah itu yang upper itu dia yang nilainya tinggi-tinggi semua, yang lower ini nilainya di bawah KKM semua. Kayak gitu, itu ada itu. Kalau di tryout di sekolah negeri itu pun ada namanya. Nah itu ya penempatan. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Mungkin ada yang nanti, aku nggak tahu ya keluar juga undang-undangnya atau enggak, tapi coba dipelajari juga undang-undang standar nasionalnya. Nah, karena ini aku nggak bahas undang-undang karena undang-undang kan berubah-berubah ya. Takutnya yang keluar yang mana aku juga nggak tahu. Tapi di sini aku ngambil keseluruhan aja standar penilaiannya. Gitu. Mungkin ada yang nambahin dari materi ini. Materi ini cuma ini aja ya menurutku yang perlu dibahas. Halo, ada yang lanjut ya? Oke, lanjut. Ini masih di kurikulum 2013 ya? Kalau itu enggak, kalau yang penilaian itu enggak penilaian ini. Yang penilaian dalam perspektif itu kayaknya enggak kurikulum 13, tapi karena standar nasional itu adalah kurikulum merdeka, jadi kayaknya ini masih kurikulum 13 deh. Gitu.
Oke. Ada tambahan nggak guys? Takut aku misal ada yang mau nambah nggak apa-apa yang ngomong aja ya. Sekalian aku juga belajar, oke? Oke, next kalau gitu. Nah, di sini mulai ini ya, mulai praktis tes, praktik tes dan non tes dan penskoran. Ini tema ketiga. Tema ketiga. Nah, di sini hasil belajar dibagi menjadi dua media. Media diingat-ingat ya, tes sama non tes. Cara tes dan non tes pun dibagi menjadi tiga. Ada tulis, lisan, tindakan. Nah, ini aku bilang tadi nih, kalau sekolahnya berbasis sekolah olahraga kayak SMAOR di Jakarta sama di Sidoarjo itu menggunakan tindakan, banyak lebih ke tindakan. Nah, kalau misal SMA itu tulis atau lisan juga ada. Nah, kayak gini ya. Terus ada dari sini ada yang tambahan? Nggak ada, aku lanjut ya. Ada sistem pengukuran hasil belajar dibagi menjadi dua jenis. Nah, ini yang kemarin tak jelasin adalah PAP sama PAN. Ini aku nggak tahu keluar apa enggak ya, tapi tak jelasin aja. Karena kemarin Budina juga ngetes nih, PAP apa, PAN apa. Aku takutnya kalau dites gitu biasanya muncul. Nah, terus ini simpelnya aja ya. PAP ini adalah patokan individu. Jadi misal nih, individu itu contohnya ya, nilai A, anak ini dapat nilai A, anak ini dapat nilai B, anak ini dapat nilai C. Jadi disendirikan secara individu. Ini detailnya ya. Kayak misal gini nih, kalau kalian pernah nggak sih masuk ke pramugari? Nah, itu tiba-tiba ada tes minimal berat badan, tinggi badan setiap individu. Nah, itu namanya adalah patokan PAP. Patokan acuan, aku lupa ya. Bukan. Kalau PAN Norman. Wait. Oh, penilaian acuan patokan. Oke, sampai lali Dewi. Oke, penilaian acuan patokan. Nah, kayak gini ya. Nah, ini pas materiku ya, pas materiku. Jadi aku mungkin bisa dikit-dikit. Nah, kayak gini. Kalau yang PAN, ini adalah kayak gini nih. Kalau kalian ini secara simpelnya, biar kalian nggak ngapalin banyak kata, tak simpelin. PAN itu kayak gini. Penilaian acuan norma. Kan di garis bawah ini adalah norma. Nah, ini aku garis bawahin norma. Norma kan adalah ketetapan di suatu sekitar itu kan. Norma kan adalah ketetapan di sekitar situ kan. Nah, jadi misal nih di kelas A itu nilai 70 itu rendah. Sedangkan di kelas B nilai 70 itu paling tinggi atau kebalikannya lah. Itu adalah setiap kelompoknya. Berarti kalau misal diambil gini nih. Aku kasih contoh yang lebih simpel lagi. Misal PAN ini gini. Di kelas A itu nilai rata-ratanya 80 semua. Ya, nilai rata-ratanya 80 semua. Nilai rata-ratanya 80 semua. Mana nih? Aku pakai whiteboard aja ya biar enak ya jelasinnya. Oke. Nilainya 80 semua. 80, 80, 80, 80. Ini di atas KKM ya. Jadi ini KKM. Nah, ini ada yang di bawah KKM. Ini di atas KKM, ini di bawah KKM nih. Ada yang dapat 60. Kalau di rata-rata tahu nggak ini berapa semuanya? Kalkulator. Coba, di rata-rata tahu nggak? 80 di 80 tambah 80. 320. Berapa? 320 guys. 320 ini ya. Oke. Terus ditambah 60. 8, 3. 380 dibagi 1, 2, 3, 4, 5. Berapa? 76. Jadi 76 kan rata-ratanya bagus kan. Nah, udah berarti kelompok ini bagus. Sedangkan yang ini nggak dianggap karena semuanya udah bagus. Itu kayak menghitung keseluruhan totalnya. Jadi nggak tiap individu tapi tiap kelompok. Paham? Paham nggak? Nah, berarti intinya chat guys, sorry. Jadi intinya kalau semisal PAP itu individu, PAN itu yang kelompok. Oke? Oke, next. Dari sini ada yang mau ngasih materi atau lanjut? Lanjut. Siapa tahu kan ya. Aman nggak? Lanjut ya. Oke, lanjut. Nah, kalau lanjut, nah di sini alat penilaian. Nah, ini nih.
Ini coba kalian screenshot dan sering-sering dilihat ya. Nanti alat penilaian ini ada tes sama non tes. Aduh, sorry guys, ini ada yang tipu ya. Lisa ini bukan Lisa Blackpink ya, tapi Lisan. Sorry. Ini juga skala, sedikit banyak tipu. Nah, ini aku besarin dulu. Sorry guys. Aduh, kayak tidak terstruktur ya. Sorry. Nah, di sini ada tes sama non tes. Tes itu ada lisan, tulisan, tindakan. Ada lisan pun dibagi dua, ada individu, ada ini tipu semua anjir. Ada individu sama kelompok. Sorry. Kok berubah semua ya tadi tak pindah ya? Nah, terus ada tulisan itu ada esai, ada objektif. Esai itu berstruktur, bebas terbatas. Objektif itu benar salah, menjodohkan, isian pendek, pilihan, dan lain. Tindakan ada dua juga, individual sama kelompok. Nah, skala ini adalah penilaian sikap. Skala, misal gini nih, kalau kalian penilaian sikap itu kayak bagaimana kalian mengikuti pelajaran PAI. Senang, biasa, tidak senang. Nah, itu adalah skala kan. Nah, itu skala namanya. Tidak ada patokan yang benar-benar penilaian gitu. Jadi kayak skala. Jadi skala itu penilaian. Jadi intinya skala. Terus ada observasi. Di sini ada langsung, tak langsung sama partisipasi. Ada kuesioner sama apa nih bawahnya lupa. Wawancara. Nah, kuesioner sama wawancara. Nah, itu pun dibagi menjadi dua. Berstruktur sama tak struktur. Nah, gitu nih. Nah, oke, sorry, tak betulin. Nah, ada ini juga. Sosiometri. Terus ada studi, ini kemarin belum diajari juga, studi checklist. Nah, mungkin yang keluar itu yang atas ini sih. Ya. Tes itu apa, non tes itu seperti apa, tulisan, tindakan, gitu. Dari sini ada yang mau tanyakan? Halo, ada yang mau tanyakan? Lanjut. Lanjut Ya, oke, lanjut. Oke. Terus habis itu kita ke bawah nih. Nah, ini udah mulai KKM. Lagi jujur ya. KKM ini sebenarnya rada bingung soalnya Budina kemarin jelasnya cepet dan kayak keburu dan layarnya juga kuning, jadi aku berusaha memahamkan apa yang semaksimal mungkin. Mungkin ada yang nambahin pasti harus ya di sini ya. Nah, jadi kriteria ketuntasan minimal itu merupakan kriteria paling rendah untuk menyatakan bahwa peserta didik telah mencapai ketuntasan belajar. Jadi kayak hasil, kalau kalian nggak dapat KKM berarti nggak lulus, kayak gitu intinya. Pertimbangan guru, jadi di kriteria ini gimana carinya? Pertimbangan guru atau forum MGMP bisa KKG secara akademis menjadi pertimbangan utama dalam penerapan KKM. Jadi nggak cuma KD-nya aja, tapi forum juga berpengaruh utama. Jadi perkumpulan. Kita udah dibilang kan kemarin. Oke, aku tak pindah bentar ya. Ini di sini rame guys. Oke, aman. Nah, jadi kayak pertimbangan guru ini yang utama di sini ya. Jadi forum itu setelah diskusi baru bisa menentukan KKM seperti apa. Terus habis itu target ketuntasan belajar secara nasional diharap mencapai minimal 75. Nah, ini apa ya? Keseluruhan. Biasanya itu ada yang beda-beda nih. Kalau matematika itu 70, tapi untuk nasional sendiri itu 75 kayak gitu. Di K13 ya, aku baca beberapa jurnal sama buku itu seperti ini. Mungkin kalau ada yang salah boleh dikasih tahu nanti. Terus untuk fungsi KKM ini ya, acuan guru, penilai kompetensi, acuan peserta didik, bagian dari komponen dalam melakukan evaluasi, kontrak pedagogik antara guru peserta didik, terus target satuan pendidikan dalam mencapai kompetensi tiap muatan pelajaran, gitu ya. Nah, ini fungsi KKM sendiri nih. Ini yang kemarin sempat dijelasin sama Bu Dina karena cepat, jadi aku jelasin ulang. Nah, di sini komponen misalnya KKM itu ada 3 faktornya. Iya bener ya, ini yang kemarin diagramnya dikasih Bu Dina kan? Atau mungkin ada yang salah nih, aku salah lihat. Benar. Oke, masih. Jadi di sini ada intake, kompleksitas, daya dukung. Oke. Nah, intake itu adalah karakteristik peserta didik yang diketahui dengan memperhatikan kualitas siswa. Kayak hasil tesnya seperti apa, awalnya, nilai rapotnya, atau nilai-nilai penilaian. Kayak misal gini nih. Karena ini tes di awal, berapa nih? Nah, itu intake. Jadi,
Kalau tesnya udah tinggi, udah pinter-pinteran ya otomatis kan nggak mungkin kita mempelajari hal yang mudah-mudah gitu ya, kayak gitu nih. Itu garis besarnya aja. Karakteristik peserta didik yang diketahui dengan memperhatikan kualitas siswanya, ini intake. Nah, untuk kompleksitasnya ini yang kemarin ya teman-teman bingung ya. Aku juga sedikit bingung sih sebenarnya. Tapi mencoba, di sini ada karakteristik mata pelajaran, adalah tingkat kesulitan masing-masing muatan pelajaran dengan memperhatikan jumlah KD, kedalaman KD, keluasan KD, perlu tidaknya prasyarat. Nah, kemarin nggak dijelasin ya perlu tidaknya prasyarat ini ya. Nah, jadi kayak misal teman-teman kalau misal mau ngambil mata kuliah sosiologi itu harus ngambil mata kuliah filsafat, harus ngambil mata kuliah akidah akhlak gitu. Mungkin ini kan cuma contoh ya kayak gitu. Itu adalah namanya prasyarat gitu guys. Nah, di sini ada daya dukung. Daya dukung itu adalah kondisi satuan pendidikan sekolah. Kondisi satuannya gimana, terus sarana, kelayakan, jumlah siswanya, gurunya itu lulusan apa, lulusan SD ya kan ya. Gurunya itu lulusan apa, dilihat nih. Terus habis itu menghitung jumlah KD setiap muatan pelajaran pada masing-masing jenjang dalam 1 tahun pelajaran. Nah, menghitung jumlah KD nanti aku kasih contoh aja tabelnya KD-nya seperti apa. Tapi ini dulu ya, menghitung jumlah KD setiap muatan pelajaran. Sorry guys, agak cepet ya. Mungkin soalnya nanti di akhir ada yang tanya-tanya biar agak lama teman-teman, biar bisa istirahat. Terus habis itu menentukan nilai aspek intake, kompleksitas, dan daya dukung. Nah, ini juga yang ini tadi, yang atas ini tadi juga buat menentukan di atas ini juga termasuk daya dukung. Nah, terus habis itu menentukan KKM-KD dasar untuk mendapatkan KKM muatan pelajaran. Jadi gini, KKM-KD dasar itu kayak semuanya itu 75. Tapi setiap mata pelajaran itu berbeda. Kayak misal nih, bahasa Indonesia kan mungkin dari yang mata pelajaran lain dia sedikit gampang ya. Jadi nilainya adalah 78 KKM-nya. Kalau misal matematika sulit, kayak berarti KKM-nya KKM muatan pelajarannya 72 atau 73 kayak gitu, itu contohnya. KKM, terus habis itu KKM setiap muatan pelajaran. Ini muatan pelajaran. Tadi aku bilang ya. Nah, di sini nih kriteria dan skala penilaian. Pasti teman-teman aneh nih, tinggi kok di bawah 60 sih. Aku sebenarnya juga ini ya meraba-raba ya, meraba-raba sih. Juga apa namanya? Juga mencoba memahami nih, kompleksitas tinggi itu adalah di bawah 60. Jadi semakin sulit soalnya itu semakin tinggi KKM-nya. Paham sampai sini? Ya. Tolong diulangi, nggak paham. Oke. Jadi semakin sulit soal yang kalian kan tadi kan udah tak jelasin ya. Kalau kompleksitas ini adalah tingkat kesulitan. Paham? Ya. Oke. Kalau misal soalnya semakin sulit, itu KKM-nya semakin rendah, maksudnya rendah. KKM-nya semakin rendah. Jadi soalnya semakin sulit, KKM-nya semakin rendah. You know? Paham nggak sih? Paham. Ya, terus kalau misal bingung, tanya, dan aku juga tanya nih kalau ada yang paham juga. Jadi kalau misal kompleksitas ini gini, aku coret-coret dari sini. Nah, kalau soalnya itu semakin sulit, aduh kok nggak muncul di sini? Pulpenku. Oke, sorry. Jadi kalau semisal kompleksitas ini kayak soalnya itu semakin sulit. Nah, oke, soal. Oke, nilainya semakin rendah. Nah, kayak gini. Enak kan dari tadi pagi ini. Soalnya semakin sulit, nilainya semakin rendah. Kalau dari dukung, nah dari dukungnya fasilitasnya banyak. Nah, misal dari dukungnya semakin tinggi aja ya, kita semua tinggi aja ya. Nah, nilai daya dukungnya semakin banyak. Misal nih kayak kita sekolahnya ber-AC, internetnya 1 juta Mbps, terus guru apa? Gurunya itu lulusan Korea, Jepang, gitu ya kan? Nah, itu semakin tinggi nilainya karena mendukung. Iya nggak sih? Harusnya iya sih. Iya benar. Iya kan? Udah difasilitasi, ya harus tinggi dong. Kalau misal kayak di desa nih,
kan nggak mumpuni ya, pasti KKM-nya nggak menghina, tapi KKM-nya pasti rendah-rendah ya. Makanya kenapa output-nya juga ya seperti itu. Oke. Nah, terus habis itu, and then yang terakhir intake siswa. Tadi udah dijelasin, intake siswa adalah kemampuan siswa itu sendiri. Jadi semakin kemampuan siswa itu semakin tinggi, KKM-nya juga harus ngikut dong. Masa anak pinter-pinter dikasih KKM yang bawah kan nggak mungkin kan? Jadi harus sejalan. Jadi ini misal nih kalian masuk UI misalnya, UI. Kalian masuk UI, terus habis itu di sana nilai udah lulus, wah nggak mungkin kan? Kan nggak mungkin. Nah kayak gitu nih. Jadi semakin tinggi kemampuan anak, semakin tinggi juga nilai KKM-nya. Semakin tinggi fasilitasnya juga semakin tinggi KKM-nya. Tapi semakin tinggi soalnya yang diberikan oleh guru semakin rendah, tapi semakin rendah juga nilainya kayak gitu nih. Nah, tapi nilai nanti ini akan dibuat buat penilaian di tabel. Oke. Nanti soalnya mungkin nggak ada kayak gini-gini ya, ini nggak ada mungkin. Tapi masuk ke tabel langsung dia. Oke. Ini cuman pendukung aja. Yang intake gimana tadi? Yang intake nih gini nih, intake itu kan kemampuan siswa. Intake kemampuan diri siswa, kemampuan yang siswa punya. Nah, kalau semisal anaknya pointer, terus dikasih KKM yang rendah, gimana? Enggak kan? Jadi semakin tinggi nilainya, ini gini nih. Kalau misal aku gampangnya gini nih, intake siswa ya. Misal anak ini pinter banget ya, pinter banget. Nah, pinter banget. Terus masuk ke sekolah yang rendah misal, yang bawah. Kan kayak apa? Nggak mendukung, harusnya semakin tinggi intake siswa semakin tinggi juga KKM-nya. Nah ini nih, nah, makanya kenapa 80 sama 100 dianggap tinggi di sini. Ini juga 80 sama 100 dianggap tinggi. Aku masih belum paham ini kenapa kok 180 ini rendah dan tinggi 60. Tapi yang aku tahu kompleksitasnya semakin tinggi, nilainya juga semakin turun gitu nih. Tapi nanti kita langsung coba aplikasikan aja ke dalam tabel ya, biar langsung masuk ke implementasi kan. Kalau kayak gini-gini kayak teori-teori kayaknya aku nggak terlalu mahir ya. Oke. Kompleksitas juga banyak cabangnya rupanya. Kompleksitas banyak apa ya? Cabangnya maksudnya ada turunannya gitu. Dari kompleksitas materi, pendidik, peserta didik. Oh iya benar-benar, ada materi, peserta didik, sama pendidik. Ya gini. Ini juga salah satu faktor juga ya buat nentuin kompleksitasnya gitu. Apalagi ada lagi yang terakhir. JTM, motong. Sama JTM, motong. Apa tuh JTM? Aku lupa kemarin. Ada yang tahu? Jam tatap muka. Oh, jam tatap muka, oke. Nah, dari sini itu juga termasuk gini. Kenapa? Lanjut. Nah, oke, sampai sini dipahami dulu. Mungkin ada lagi selain ini tambahannya. Tapi untuk ini, jadi gini, aku tadi ngecek di buku-buku, terus di jurnal, sama di website, itu kayak banyak perbedaan ya. Nilai sedang ini ada yang 70-80, ada yang 65-79, ada yang 65-80. Jadi aku bingung, tapi aku ngambil yang dari ini, dari jurnal, enggak jurnal. Wait. Aku ngambil dari mana sih PDF? Nah, aku ngambil di sini nih. Nah, keputusan Direktur Jenderal Pendidikan nomor 375 tahun 2018. Aku ngambil nilainya itu di sini. Ini sumatif tadi ya. Kan kemarin Bu Dina udah ada ngasih kan yang nilai C1, C2, terus C3, C4, C5, C6 itu kan. Nanti takutnya kalau ngambil sesuai yang itu terus nanti kita ngerjain soalnya kan pas Bu Dina ngasih soal. Kemarin ada yang kefoto nggak sih? Ada yang kefoto nggak sih? C1 sampai C2 itu yang nilai tingginya itu 81 sampai 100. Kalau yang sedang itu 65 sampai 80, kalau yang rendah itu 50 sampai 61. Nggak tahu kan. Jadi bener-bener ini tadi ya. Bener ini tadi. Kan di bawah 60 udah reda gitu kan. Iya, tapi iya 81 sampai 100, 65 sampai 80. Iya benar udah ini. Oke, ya udah kalau gitu. Yang lain mungkin?
64. Aman ya? Aman. 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 Oke, aman. Oke, aku lanjut ke tabel. Ini semua bener-bener bingung soalnya Bu Dina aku nggak ngasih tabel, nggak ngasih. Kemarin juga cepet-cepet ya kan. Di kelas B kayaknya lama ya pas pelajarannya ya. Foto aja. 1 jam kan? Aku gak masuk sih. Gak ada arek-arek. Nizar. Malah sering gak masuk, bosku. Sabar. Nizar mungkin ada. Pertengkaran keluarga diselesaikan di luar ya guys ya. Nah, kelihatan ya di sini ya. Aku nggak lurus. Aku wis berusaha semaksimal mungkin kayak belajar dan belajar bareng. Ya. Jadi mungkin nanti keluarnya kayak gini nih. Oke, Nah, aku Bismillahirrahmanirrahim. Nggak lagi bener ya. Aku wis belajar sejam. kompleksitas. Nah, Ya. jadi nanti mungkin ada kayak gini ya. Nanti ada tabel intinya di mana tabel itu ada kompleksitas soalnya, ada daya dukung soalnya, ada daya dukung nilainya maksudnya, terus intake dari anaknya. Nah, nanti aku nggak tahu dikasih segampang ini atau nanti bener-bener kosong plong kita masukin. Tapi yang aku lihat dari aku lihat dari tabel kemarin bener-bener kosong. Jadi merumuskan pengertian teks ulasan melalui pengantar model. Di sini ada C, ada P, ada apa kemarin? C, apa lagi sih? Aku lupa ya. C1, C2 dan lain-lain kan ya. Nah, C, A sama P. Nah, C, A sama P, bener-bener cuma gitu doang. Jadi kita nggak dikasih tahu ini kompleksitas apa daya dukung, takutnya kebalik-balik. Jadi coba dipelajari lagi yang C1, A sama P itu dipelajari lagi ya. Nah, di sini kompleksitas daya dukung intake. Nah, gini nih cara nyarinya gini nih. Misal nih merumuskan pengertian teks ulasan melalui pengamatan model. Oh enggak, ini dulu. Lupa. Mengidentifikasi. Anjir. Ternyata ada semester 1 dulu. Oh, sama aja. Nah, ini aku bahasa Indonesia ya, aku yang agama nggak tahu nih. Nah, oke, are you ready? Oke, Oke, guys. siap ya. Oke, gas. Jadi kan tadi dilihat ya, dilihat KD-nya dulu, kedalaman KD-nya seperti apa, jumlah KD-nya berapa, itu dilihat ya. Nah, sekarang kita misal ambil contoh dulu. Mengidentifikasi informasi pada teks ulasan tentang kualitas karya, film, cerpen, puisi, novel, karya seni daerah yang dibaca atau didengarkan. Nah, terus habis itu next, ini dipecah lagi jadi indikator nih. Merumuskan pengertian teks ulasan melalui pengamatan model. Nah, menurut teman-teman nih, merumuskan pengertian teks itu termasuk hal yang sulit atau enggak? Nah, kalau misal merumuskan buat anak, ini misalnya buat kelas berapa nih? 5, 6, 7. Wah, merumuskan anak itu sulit. Ya udah, kasih aja nih sulit ya, berarti tinggi. Misal tinggi ini kasih aja 6. Belum di enable editing dong, makanya nggak bisa diedit. Astaga. Sorry guys. Nah, misal nih tinggi nih. Oke, jadi tak masukin aja. Dari kisaran itu 50 sampai 64. Jadi anggap aja 5. Nah, terus daya dukungnya. Ini aku nggak tahu ya, nanti kita dikasih soal cerita nggak sih kayaknya? Sekolah A memiliki fasilitas gini. Soalnya kalau semisal daya dukung kan termasuk apa ya? Kalau misal termasuk penilaian harusnya dikasih soal cerita dulu nih. Sekolah SMA A memiliki guru dengan bla 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 dengan kondisi seperti ini. Lah, lek moro-moro kayak gini, Rek, bayangno kon. Bayangin aja ya. Iya, kayaknya kayak gitu. Karena kemarin kan ibu pas ngontohin kita di kelas kan ibu ngasih contoh kayak gitu. Oh ya benar. Enggak, maksudku gini, itu kalau misal nggak dikasih soal cerita ya, kita gimana taunya daya dukung sekolah ini itu atau enggak mata pelajaran ini itu gede. Daya dukung kan guru. Di luar ini loh, di sini kan nggak ada nih kayak guru mata pelajaran ini adalah lulusan Saudi Arabia S5. Kan nggak tahu kan kita kan. Ada cerita kayaknya, ada cerita. Nah, harusnya ada kayak pendukung soal ini sih, harusnya sih. Tapi ntar dulu Sro, aku mau nanya yang ini tadi kan buat menentukan yang nilainya ini kan yang kayak ditaruh di tinggi, sedang atau rendah. Itu bukan kita memperhatikan apa sih kemarin KOK atau apa gitu, kayak
mengidentifikasikan itu masuk ke C1 apa C2 apa C3 gitu. Oh, ya paham paham. Yang model Bloom itu ya. Iya, Belum. itu kan udah ada kayak udah memang ditentukan gitu loh. Mengidentifikasi itu masuk di maksudnya nilai yang mana, nilai yang C1, C2 apa C3 gitu. Ya itu belum itu Mbak Itu Nurisi. belum, itu belum. Kayak gini kan. Oke. Nah, oke. Kayak gini kan masuknya. Nah, masuk ya? Dua-duanya ya? Masuk nggak? Nah, kayak gini nih. Masuk. Nah, jadi misal nih, merumuskan. Cari nih, merumuskan nih. Cuma ini kalau nggak bawa, kita nggak boleh buka. Belum modar sih. Merumuskan itu kayak menganalisis nggak sih? Oh, enggak ini ya. Merumuskan. Merumuskan mendeskripsikan. Berarti dia masuk ke A4. Nah, ini nih, A4 nih. Jadi kalau A4 berarti masuknya ke yang tinggi, sedang, atau rendah? Ada kan A1, A2, A3, aku nggak cek. Ambilin buku yang Sedang. sedang ya, sedang. Berarti merumuskan masuk yang ke sedang. Nah, berarti ini benar tadi nih. Berapa misal kisarannya, kata Budina itu, teman-teman nggak perlu khawatir nih. Berapa ya? 65 sampai 80 atau ada bahan? Enggak. Jadi bebas aja, yang penting kisaran 60 sama 80. Tapi ya nggak ada tapi-tapian. Jadi kayak misal 65, terus aku jawab 70. Terus Iqmal jawab 80, benar semua katanya kemarin. Yang penting di sekitaran ini gitu. Paham? Paham. Jadi nggak perlu sampai mau mikir piro yo. Antara 5 angka iki piro, waduh ya le modar lele. Le di kono nebak-nebak kudu dukun hari. Nah, jadi 65 sampai 80 benar semua kemarin bilang Budina. Nah, misal 70. Oke. Nah, kenapa? Berarti kita cuman kayak nentukan C1, C2-nya gitu aja, tapi angkanya itu sesuaikan sama yang ada di itunya gitu ya. Benar. Nah, benar banget. Nah, jadi kalau menurutku ya, kayaknya ini nih kompleksitas daya dukung ini bisa diganti kayak ini, afektif, kognitif, sama psikomotorik. Iya nggak sih, Rek? Apa aku aja mikir gini? Ya, misal nih, ini nih, kompleksitas ini jadi afektif nih. Nah, karena kan dia dengan soal-soal ya. Terus daya dukung ini dengan, nggak berani mungkin deh. Kayak gini aja, soalnya daya dukung. Karena kemarin di tabelnya nggak ada ya afektif kognitif ya dia ya. Langsung daya dukung, intake, kompleksitas, dia nggak sih? Hai guys. Ya Pak Raf. Di soal kemarin yang dikasih Budina itu, yang di tabel itu ada kompleksitas daya dukung, intake nggak sih? Ada. Ada ya. Berarti bukan afektif, psikomotorik itu bukan ya. Beda ya soalnya ya. Oke, benar berarti. Nah, di sini mana sih? Di sini guys. Di sini juga buku-buku juga. Nah, kalau misal udah teman-teman, cara nilai tak ajarin cara ngitungnya. Untuk dirinya udah mungkin bisa ya nanti ya. Bismillah. Nah, untuk ngitungnya itu kan ada 3 ya. 1, 2, mungkin aja biar enak nih. Aduh. Ada 1. Hasilnya warnanya. 1, 2, sama 3. Nah, gini biar nggak buta warna ya. Nah, jadi nilainya gini. Ini di total 70 tambah 80 tambah 80, hasilnya 77 kayak gitu. Dibagi 3 maksud aku. 70 tambah 80, coba nih. 70 tambah 80 tambah 80 dibagi 3. Hasilnya 77. Hasilnya semua ini dibagi 3 semua, guys. Oke. Hasilnya ini dibagi 3. Enggak semua ini sih, maksudnya ini aja ya. Bagi 3. Ini jumlah bagi 3. Kenapa 3? Ya karena ada kompleksitas, daya dukung, intake. Ada 3 elemen yang harus dicapai. Berarti harus dibagi 3 elemen ini. Coba, bener ya hasilnya 77 ya? 7,6 kalau nggak salah. Tadi aku nyoba. Bener nggak sih? Bener ya?
Halo, wih, anjir. Saya urung ngecir, urung ngecir. Ya, Contoh aja itu, Raf. Apa? Yang penting ngerti aja rumusnya itu gimana. Nah, terus habis ini udah. Nah, kan ada lagi nih, ada kalau misal di sini aku lihat itu tadi ada, nah ada 3 menentukan KKM KD dengan rumus menentukan KKM setiap mata pelajaran, menentukan KKM setiap tingkatan kelas pada satuan pendidikan. Aku nggak tahu ya yang keluar yang mana ini. Tapi ini mungkin bisa difoto. Apa perlu dikasih contoh juga kah? Atau nggak usah? Yang mana? Ya semua ini menentukan KKM. Aku soalnya Budina bilang menentukan KKM aja. Soalnya kemarin Jadinya itu cuma yang di contoh Budina itu cuma nilai KKM sama KKM mapel. Oh, berarti cuman masuk ke mapel ini aja berarti. Nah, yang nomor 2 aja berarti. Nah, berarti kalau gitu, ini nih, tak ajari aja biar cepet ya. Ini dijumlah bagi 3, karena ini ada 3. Terus untuk menilai mapelnya, itu dilihat KD-nya ada berapa. Nah, misal nih, jumlah per KD-nya gini nih. Jumlah per KD-nya ini di total semua ya kan, ya guys. Total semua, seret. Dibagi yang ada di kiri sendiri. Kayak misal ada KD-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, ini di total yang sebelah kanan sendiri KKM ini total dibagi 16. Sebelah kiri sendiri. Nah, ini diingat ya. Diingat-ingat aja. Ngitung KKM mata pelajaran itu KKM per KD dibagi jumlah KD. KKM per KD dibagi jumlah KD. L5 B57. B57. Oh. Si. Kok sum L13 56 L57 ya benar L57 sampai salah guys. Yang dihitung ini nih. Yang habisnya indikator yang dihitung ternyata. Bukan kompetensi dasar ya, tapi indikatornya dihitung. Ini total nih, titik-titik ini dijumlahin semua. Nanti ketemu nih di sini 44. Nanti nilainya total yang di sebelah kanan semua dibagi ini nanti muncul ini 70. Gitu guys. Sorry tadi awal salah ya. Aku bilangnya kiri sendiri ya. Ternyata aku barusan cross check lagi. Ini yang ini nih, yang sebelah kanan sama yang B sama L. Nah, B sama ini. Nah, ini sama ini. Nah, yang dinilai itu guys. Oke, sampai Jadi sini ya. total Apa? Jadi total itu total apa namanya tadi yang di sebelah kanan itu? Yang L. Total, yang indikator. total KKM per KD ya? Total KKM per KD dibagi ini. Dijumlah. Terus dibagi Indikator. total indikator. Sub KD. Ya benar sub KD. Benar. Baik, desain pembelajaran nggak sih? Oke. Kayak ngono guys. Itu mungkin nilai ya. Lah, kalau misal ada tiba-tiba keluar ambil mata pelajaran yo gampang, Rek. Jadi ini total semua kan total indikatornya 70 misal. Nah, misal kalian gitu lagi sama kayak tadi ngitungnya di mata pelajaran lain, langsung aja 70 bagi 70 tambah berapa yang di IPA berapa, IPS berapa dibagi 2 gitu. Kayak merata-ratakan pada biasanya deh kayak gitu aja. Kenapa dibagi 2? Itu emang rumusnya nggak bagi 2? Nggak bagi 2 karena kita ngitungnya IPA sama IPS doang. Kalau ada IPA, IPS, sejarah berarti ada 3 dong. Kalau ada IPS, IPA, sejarah, fisika berarti ada 4. Tergantung berapa yang kita jumlahkan, yaitu yang dibagi. Itu mencari jumlah apa tadi? Kenapa? Itu tadi mencari jumlah apa kalau yang nambah mata pelajaran? Mata pelajaran, nyari KKM keseluruhan, KKM kelas 1 gitu. KKM tingkat kelas ya. Jadi kalau kalian bingung sama KKM, kalau bingung sama KKM itu sebenarnya cuma gini nih, kalau di whiteboard aja. KKM itu sebenarnya kayak rata-rata.
Enak, rata-rata. Atau biasanya min. Nah, so Inggris enggak canda. Misal nih, aku nilaiku 90. Nilainya pacarku 50. Nah, kan ada dua nih, ada dua yang mau dijumlahkan. Aku sama punya pacarku nih. Ya wes berarti ada dua, cuman dua. Ya berarti ini ditambah dibagi dua. Kalau ada 3 orang ya berarti 3. Kalau ada 6 berarti 6. Nah kalau misal tadi kayak indikatornya ada 4 ya berarti dibagi 4-4. Bukan harus 4-4 ya. Tapi berapa dulu baru dibagi. Gitu loh rata-rata. Paham ya? Paham. Oke. Wis ikut tok sih. Jam 9 juga. Wis ada yang mau menyampaikan sesuatu atau mau jelasin yang kurang dari aku atau yang salah? Serinya kirim ya. Caranya nentokno C1, A1, Oh, oke. P1 Cara ya, Pak? cara menentukan C1, C2. Nah, hafalin rumus ini. Hafalin ini semua. Yang benar saja antum. Ya apa? Lagi C1, Allahu C2. Akbar. Ya wes, kata ngomong apa lo? Enggak tahu keluar apa enggak ya. Ini sampai keluar ya Sangat. harus sama kayak gini. Ah, udahlah. Meresahkan. Enggak gini aja. Biasanya KD paling atas itu 1.1 itu pasti C1 biasanya. Soalnya pertama gitu. Ngeceknya gitu aja sih biasanya. Biasanya loh ya. KD 1 pasti kayak melafalkan, menghafalkan ya gitu-gitu, menyebutkan. Baru KD biasanya 1.4-nya baru kayak implementasi ya gitu. Tapi kok kemarin ibu nulis gini ya yang di PPT-nya itu. Kalau kalau C itu pengetahuan, kalau A itu Iya, sikap, C kalau P itu kan keterampilan. kognitif. C Ah, lah ini. kognitif, A afektif, P psikomotorik. Ini loh guys. Ini itu kognitif berarti C. Nah, nanti ada nih afektif itu A. Ya, A Nah, nanti ada afektif. nih bawahnya lagi psikomotorik B. Iya, betul. Nah, kayak gitu. Nah, ini Oh, teman-teman Akbar. butuh juga nggak ini? Butuh juga tak kirim di chat Zoom ini. Udah kan kemarin Kirim kau kirim. saja. Tapi anak B mungkin nggak punya. Oke, tak kasih. Butuh yang catatan aja. Wah, ini to the point ya. Oke, Rek, sumpah aku sumpah aku bingung banget yang nilai ini. Aku main dari tadi itu mikir ya, apa nggak ada, apa masa nggak ada apa ya, nggak ada tanda-tanda untuk kita tahu kalau suruh ngapalin ini aja semua jujur aja sih kayak nggak mungkin sih kita sih. Kayak ngapal tabel kimia nggak sih? Susah. Nah ini ya mal ya, ini tak jawab saiki. Nah untuk cara ngerti 1C2-nya itu pakai ini. Kalau masih bingung gini nih, tak wenakin ya oleh misal si bingung. Misal gini. Langsung ya sat. Nah tak kodekno Cik. Mata-mata kalian terlihat menganalisis. Setuju iki menganalisis ya? Iya. Langsung dicari menganalisis itu termasuk apa sih, guys? Nah, langsung aja masuk ke KKU. Kita menganalisis berarti muncul di depan sih kita. Menganalisis. Kayak sih nggak mungkin kayak ngono sih ya. Nah, makanya aku juga bingung nih, soalnya tadi Bu kemarin bilang tergantung ininya kan. Kalau misal mengingat ya C1, kalau makmi C2. Dan C1, C2 termasuk tinggi, C3, C4 sedang, C5, C6 rendah. Ngerti nggak sih kemarin kan belajar itu kita ya? Nah, kayak gitu nih. Langsung masuk ke sini nih. Analisis. Nah, analisis iki. Ya wis berarti C4 analisis. Berarti C4 termasuk sedang. Sedang berapa nilainya? 65 sampai 80. Ya berarti itu masalahnya. Ya ngono enggak sih, Riz? Apa? Ngono enggak sih? Misal nih, menganalisis berarti kan masuk C4. Berarti C4 kan sedang kan? Iya, C4 sedang. KB C4 kan sedang ya. C4 daya dukung. C3 C4 sedang. C3 C4 sedang ya. Berarti sedang nilai 65 sampai 80. Yo wis berarti ngono kan? Enggak ngono enggak sih caranya memasukin nilai di tabel? Iya ya gitu. Nah, ngono berarti guys. Ambil wingi ono kayak apa? Fakta, prinsip dan lain-lain itu. Kayaknya itu nggak masuk ke tabel sih. Prinsip-prinsip itu. Ada sing moto tabel kemarin nggak sih? Tabel Budino.
Tapi melok loh, Vi. Fakta loh, ono fakta. C1 itu fakta pasti. Karena fakta itu paling gampang. Oh iya ya. Fakta kaidah, fakta prinsip loh, prinsip kayak keimanan. Nah, ketiga itu prosedur, kayak kemarin kayak wudhu dan lain-lain. Struktur. Nah, C5 C6 ini apa kemarin metakognitif C5 C6 Mata. yang paling Kak. susah loh. Oh, Fakta kan nganu paling gampang. tinggi ya. Yang paling susah Iya. itu menyusun nggak sih? Iki loh. Metakognitif ambek opo lah. Mata kognitif, ya Allah. Menalar nggak sih? Menalar metakognitif menalar. Gila. Membuat itu C6 membuat. Aku mencoba mencari jalan tengah Ya, yang semua enak. itu sorus ya jadi. Misal gini. Aku ingat-ingat kata-kata Ibu Dina. C1 sampai C6 itu bisa kita tentukan. Misal nih, C1 itu kayak cuman menyebutkan. Kita tutup ayo. Apalan. Sampai aku apalan. C1 itu C1 itu menyebutkan. Langsung aja Vi, download to KD. Ngono lho. Oh, iki wis ono. Intinya itu C1 itu bener-bener sing gampang lek Iya, menyebutkan. maksudnya langsung download to KD langsung cek iso moco lho. Download to KD KD-ne SMP Oh, apa. iku mang ising iku mang berarti. Oke, coba ya. Iya. Contoh bahasa Indonesia ya, apa kan bahasa Indonesia Rek. Soalnya aku nemu PAI gak ono ya. PAI itu emang terkucilkan dari ini. Di sini. Kok nggak bisa diedit? Oke. Nah, membacakan. Langsung Pak Iya Vi, cek Pak Iwi download Gak TPS ono Pak Iwi. Pak I gak ono, aku golek sak jam. Sumpah. Mose. Sumpah kalau Oh, dek iku dek LKS Vi, dek buku paket ono kan? tambah bibi. Yo coba yo. Nah, dek buku paket biasanya ono. Yes. PDF. Ya, buku paket PDF. Oke, OTW. Nah, iki wis masuk. OTW share screen. Nah, pendidikan bener ya? Iya. Oke. Ono indikatornya pasti. No, aku yakin ya. Ini nyocot buku. Indikatornya deh. Nah, ini. Terbiasa membaca. Iku sing atas Vivi. Iki ya. Menyebutkan, menunjukkan. Nah, terbiasa iki jelas sih C2 sih. Karena lek sing gampang itu ya membaca itu gampang, menunjukkan, membaca, melihat, menyebutkan itu C1. Ya, menyebutkan huruf hijaya kan menghafal istilahnya. Ya enggak lah, belum penting menghafal lah. Jadi menyebutkan belum tentu menghafal ya. Iso delok ya. Iya kan. Jadi terbiasa iki pae C3 paling terbiasa karena kan harus dengan terbiasa kita harus ngerti ambek paham baru terbiasa. Yes, ya pikir-pikirin dhewe rek, aku yo bingung ya masalah. Yes, ngono. Mungkin iki terlalu iki ya enggak mantep ya. Gak ono indikatornya anjir. C. Coba mulai. Mungkin ono sing ngerti cara untuk menghitung dengan gampang sampai mudah rek. Newa? Mungkin ono cara sing lebih enak ono. Ya aku menurutku sih iku. Paling pertama pasti C1 C2 paling. Yang KD 1.1. Dengerine sih. Dengerine ngono ya. Iya. Mungkin sing ketiga keempat baru iso-iso KD 3 mungkin. C3 mungkin. Mungkin loh ya. Soalnya kan agama itu pasti gak membaca, menghafal, mempraktekkan. Loh iki lho, sumpah buku PAI iki rada aneh ya. Setiap aku ndelok buku PAI ku ya gak ono peta, gak ono indikator keberhasilan lho. Kayak menyebutkan ya.
Indikator ada ekonom aku gak sih? Enggak, iki bu kelas 10 iki padahal. Tuh. Iki sih daftar isi ya. Biasanya daftar isi ya, petunjuk penggunaan buku. Nah, kan? Pedoman. Lanjut habis pedoman bab 1. Nah, ndi kono. Yang anu, Raf, kalau ana sing buku guru. Buku guru. Iya, Mas gua akeh bisa nih buku guru ayo buku. Iya sih, buku siswa gak mungkin ono. Siswanya buku guru biasanya. Guru. Buku guru. Oke, masuk. Oke, wis. Masuk. Tak open. Masuk itu ya. Nah, iki guys, sorry. Bener. menghargai, menghayati, afektif. Afektif piro iku? Siji apa loro? Terus Bawah ya apa? Terbiasa, Bener, bener, berapa terbiasa. Melaksanakan, menghayati, meyakini, Iya. meyakini piro ini? Prinsip ya, meyakini prinsip apa? C1 mungkin, C1 C2. apal no Eris ya, Eris. Aku tak nyontoh awakku yang ini. Meyakini prinsip. Ya Terus. sakjane kaitannya mbek wingi lho Wi. Sing Iya, sebenarnya iya pertama benar. fakta dan lain-lain ku membantu banget sih. Ono catatannya enggak sih? Aku enggak ono ya. Loh, Ya, aku ono masalah juga, ya. ono sing mutu enggak ada? Ada yang mutu coba sih Aku ada catatannya enggak sih? Enggak tak copy-nya dek chat. Lek prosedur itu bisa iso ngebut C3 soalnya prosedur agak susah. Enggak salah deh. Nah, iki lek misal terbiasa pasti mlebu dek ini kan C2 kan lo. Menampilkan, memberi contoh. Intinya ngono sih, intinya ngono rek. Untuk ngisine itu kalian juga harus ngerti KKW. Nanti dikira ambek Faris yo. Tapi mungkin menurutku sih enggak masuk ngonoan sih menurutku ya. Wis dikai apa lah istilahnya untuk kayak bantuan lah. Oh ya wis. Wis ngene, ada yang lain rek? Iku caranya yo. Tak share cek kalian gak bingung dek kakao. Kakao dek ini aku naruh ini. Dokumen. Si. KKU. Iki Aris. Kalau Aris dikirim Faris rek. Ya koyo ngono. Ngayu singkat aja sih. Pokoknya lek fakta ngono niku biasanya DE C1 atau C2 pasti. Wes ya masuk ya KKU ya. Mungkin kalian bisa mungkin bisa iki ya membuat atau enggak mengapa ya. Wis intine mencari sendiri cek gampang menghafalkan ya apa wis sampai sakmono arek. Ada ditanyakan lagi ya? Atau enggak? KPI. KPI, oh iya KPI. Kasih dong anu ta iku mek formalitas tok ngono. Bu KPI apa ya KPI ya? Aku bingung ya KPI ini. Pancet ujian. Oh. Iqmal atau Kak Iqmal? Yo semisal saya ana harapan. Ya, Iku apa materine lale ujian? sing disampaikan Fadila lah kan dalam apa ya? Mek grup ah. Suun Pak, tak tulis ya. Siapa sih ini? Coba share screen, monggo share screen. Sing ngerti rek. Wis aku tak participate. Fadila. Mau cek Fadila. Kelas. Iki hubungan manajemen, pemimpin, terus decision maker.
Wis rek, sabar. Kilo Raf. Nah, Oh ya sun Mas. Tentang hubungan ini nggak sih? Nah. Lingkaran. Mungkin bukunya siapa sih biasanya Pak Iku ngomong bukunya siapa sih, lupa aku. Bukunya siapa sih? Bukunya siapa sih? Ini biasanya Pak. Gary Yukil kak ngono sapa ngono jenenge biasa. Sing dikirim Amrul lek salah. Oh, sing dikirim Bro. Nah. Di grup ya kalau nggak salah. Kayak grup ini. Amrul. Mana Amrul? Terus intinya itu KPI iki sebenarnya gak usah dipikir terlalu berat sih, karena manajemen pemimpin iki ya bagaimana kalian memanajemen bawahan kalian, ngono nggak sih pemimpin itu kan? Intinya Tapi kan enak iki nih. ono Enak teori, aturan-aturan nih. ono teori, cuman kan teori ini yo koyo anu kan, kayak misal ono sing bahas tentang pemimpin itu lewat keturunan, pemimpin itu diciptakan, pemimpin itu keturunan dan diciptakan. Terus kayak ngono-ngono itu gak sih? Enggak sih koyo di pembelajaran ini wah kayak. Ancen take home makanya akeh. Ya wis ngono ya rek. Iku dipelajari ya Pak gini-gini ya. Mungkin iso mandiri lah. Karena enggak berhitung loh. Wis sampai-sampai ini ono sing Enggak berhitung. Alhamdulillah. Yes, ngono tok ya. Yoi. Semoga Thank UTS you. besok lancar ya guys ya. Dan jangan lupa Amin. lancar. Engko tak kirim rek file ambek video gak usah khawatir iso ditonton kayak menil. Misal film lek gak ya wis waca wae. Oke, Ini siap. ujian jam biru sih. Menil ujian jam 8. Jam walu. Aman. Nah, oke. Jawabanmu sesuk dikirim amput. Kamu nanya. Kamu nanya. Anjir, kamu nanya. Iki ngomong apa sih? Kamu nanya. Wis Kamu silakan lek bisa ini. kate diskusi monggo. Wis mari sih iki. Makasih rek yo. Lek diskusi monggo. Makasih Raffi. Oke, pada-pada. Makasih Raffi. Pada. Makasih Raf. Jangan Oke, lupa jangan guru, catatannya Bapak satu ini. ya. Jangan lupa sering jawaban besok. Catatan aja enggak apa-apa deh. Gak usah kelas sih. Raf, Oke. Suan kertas. Intinya ngono lah, intinya soal kertas. Boleh. Oke guys, Besok makasih kalau udah guys. selesai ngerjain langsung foto Oke, langsung makasih. share grup ya. Temenan lo ya. Iya tak coba. Wira. Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Catatannya jangan lupa ya. Bisa coba ini. Terus mari ya iki. Wes. Ayo rek, turu. Aku udah jamku ini. Oke, bye-bye. Terima kasih. Ayo. Oke, terima kasih filenya ya Raffi. Oke, siap. Aman. Wes ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.